Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Saat admin sedang rekaman ini kawan, masih berlangsung babak ketiga cabang olahraga catur nomor standar bergu dari Asian Games Hangzhou China kawan. Di mana ada satu partai yang sudah selesai, partainya Medina Aulia kawan yang menang. Tapi Iren masih berjuang di sini, tapi kelihatan remis kawan dengan komposisi menteri plus benteng dengan jumlah pion yang sama. Ada Citra Dewi juga masih berjuang di sini. Kalau kita lihat parameter sedikit tertekan di sini posisi Citra Dewi, dan di sini ada Chelsea Monica Sihite yang diturunkan juga di babak ketiga. Jadi besok pagi bisa kita ulas. Sementara itu kita coba ke game lain kawan dari turnamen yang lain, yaitu turnamen kejuaraan dunia U20 yang diadakan di Meksiko yang sudah berakhir kemarin kawan. Ada dua pecatur berada di posisi teratas dengan perolehan 8,5 poin. Ada Arsene Nesterov ini kawan mendapatkan 7 kali kemenangan, 3 kali remis, 1 kali kalah. Dan ada juga Grandmaster Luka Budisavljevic kawan dengan perolehan poin yang sama. Admin belum jelas siapa yang menjadi juaranya, belum admin telusuri kawan. Tapi yang menarik di sini ada juga Hans Niemann kawan. Dia menempati posisi ke-11 di akhir permainan. Dan salah satu game yang cukup menarik untuk kita ulas berhadapan dengan Arsene Nesterov pada game terakhir. Langsung saja kita ke atas papan kawan. Apa menariknya game ini? Bocorannya nanti saja, tak perlu saya bocorkan. Pion E4 pembukaan Inggris dipilih oleh Hans Niemann. Sebentar, volume laptopnya saya kecilkan agar tidak bertumpuk suara dalam rekaman nanti kawan. Di sini pion E6 balasan dari hitam atau Arsene Nesterov bermain dengan aggressive defense. Biasanya berubah ke Queen's Gambit Decline kawan. Nah, kita dapati Queen's Gambit Decline sekarang di atas papan. Setelah kuda F6, Hans Niemann memilih variasi pertukaran pion C pukul pion D5, pion E ambil balik pion D5, ambil balik menggunakan pion. Jelas tujuannya untuk mendapatkan kontrol kembali petak pusat. Gajah G5 pilihan utama kawan. Nah, di sini tujuannya pressure kuda kawan untuk mengambil pion yang di sini. Pion C6, gajah E7 solusinya. Pion C6 dipilih oleh hitam. Gajah E7 juga pilihan utama juga kawan. Idenya sama seperti tadi untuk melindungi pion yang ada di petak D5 ini. Setelah pion E3 baru gajah E7, gajah D3, rokade. Di sini kuda berkembang ke E2, lanjut Hans Niemann. Kuda berkembang ke D7, rokade juga Hans Niemann. Pada posisi ini juga tadi kawan, setelah gajah ini dikembangkan ke petak E7, ada beberapa pemain level atas juga bermain dengan gajah ke F5 kawan. Tapi mungkin yang tidak disukai dengan menteri ke petak F3 seperti ini. Kalau gajah ditarik mundur kawan, nah persiapan permainan tanpa menteri di sini kawan. Kalian ambil menggunakan pion, menjaga menteri di atas papan, atau langsung melakukan pertempuran di petak F6 dan tanpa menteri di langkah ke-9 ini. Tapi tadi simple, mereka melakukan pergerakan pembukaan yang lazim, normal kawan. Rokade, ataupun juga ada yang memainkan menteri ke petak C2 kawan, opsinya rokade panjang. Menteri ke petak C2 kemudian disusul dengan langkah benteng E8. Nah, di sini Stockfish masih menyarankan untuk tetap rokade pendek yang terkuat kawan. Tapi beberapa game juga memilih rokade panjang setelah menteri C2. Rokade pendek dipilih oleh Hans Niemann langsung di langkah ke-9-nya ada benteng E8, Hans Niemann menteri C2. Idenya mungkin sikat kuda F6 dan meluncur kawan, petak H7. Tapi tenang, masih ada saudara yang bisa backup. Bisa bermain dengan pion H6 langsung untuk usir gajah kawan, juga untuk menghindari ancaman terhadap dua perwira ini. Tapi yang terkuat kuda mundur ke F8 kawan. Ini dipilih oleh Arsene. Sekaligus juga untuk buka akses bagi gajahnya segera keluar untuk mengawasi petak-petak terang ini kawan. Sekaligus perkuat petak H7 ataupun nanti lompat petak G6. Pion F3, kontrol petak-petak terang untuk dukungan juga bagi pion pusat. Kuda G6, pion E4, baku hantam di petak E4. Hans Niemann punya lajur semi terbuka di lajur F. Gajah E6, lanjutkan pengembangan. Pion H3 di sini. Ada pion C5, tantang hitam kawan ditol Hans Niemann. Memilih pertukaran gajah sikat kuda F6 langsung. Ada saran juga kawan yang bagus dari Stockfish dengan pion D5 untuk usir gajah, gajah mundur ke D7. Nah, pion dikorbankan di sini kawan untuk buka ruang bagi kuda untuk menekan kuda yang ada di petak F6. Ambil menggunakan gajah, di sini kuda bergerak ke D5, gajah bisa bergerak ke E5 ataupun mundur kembali ke petak E7. Yang terkuat ke petak E5 untuk menghindari disikat oleh kuda. Nah, di sekalian bisa bergeser benteng ini kawan ke A ke D1 ataupun dengan ide di sini gajah sikat kuda, ambil balik oleh gajah, ambil balik oleh kuda di sini kawan.
ambil balik menggunakan pion, rusak struktur pion hitam kawan. Atau mungkin tadi langsung di sini kawan, pion ini ambil balik gajah langsung, menteri bisa meluncur ambil pion yang di sini. Kembali lagi ke langkah aslinya, ke permainan aslinya. Di sini gajah yang sikat kuda F6 terlebih dahulu, pilihan Hans Niemann. Ambil balik oleh gajah, pion E5 sekarang, gajah ke G5, giliran pion D5 kawan, ditawarkan pion, ditolak mundur ke petak D7. Apa yang menjadi masalah kalau pion ini diterima kawan? Setelah kuda ambil gajah ini, ada menteri ambil balik, masalahnya di sini kawan. Coba lihat di sini, masalahnya itu ada di sini. Oleh karena itu, pion tidak diambil, mundur ke D7. Pion E6 lanjut Hans Niemann, pion F ambil. Di sini kuda disikat oleh gajah terlebih dahulu. Ambil balik oleh pion H, menteri meluncur ambil balik pion G6 dan pion E pukul pion D5 untuk coba ganggu kuda kawan, sehingga kuda di sini terancam nantinya. Kalau kuda ambil pion yang di sini, kalian juga jangan terburu-buru untuk ambil kuda langsung karena ada potensi benteng meluncur, bisa ribet nantinya. Jadi gajah kalian taruh di peta E6 terlebih dahulu untuk kontrol peta F7 nih kawan. Mungkin di sini kuda kembali mundur ke peta C3, atau kalian melakukan pergerakan yang lain seperti kuda ini lompat ke peta F4 untuk saling proteksi. Memilih dengan langkah kuda G3 langsung, pilihan terbaik di sini benteng E5. Di sini ada menteri F7 skak, raja ke H7, menteri melakukan skak lagi. Beberapa langkah ini dipilih oleh Hans Niemann kawan, dan pilihan terbaik memang melakukan skak-skak yang berulang di posisi ini dan mengakhiri permainan dengan remis. Tapi Hans Niemann tidak ingin remis. Kita sudah di langkah ke-24 kawan, tapi kontrol waktu dari Hans Niemann hanya menyisakan 30 menit saja. Sedangkan lawannya masih punya 1 jam 12 menit kawan. Cukup lambat permainan Hans Niemann kawan, dan hitam bermain sangat cepat di sini. Pilihan terbaik melakukan skak-skak yang berulang, tapi Hans Niemann masih ingin mencoba untuk menang kawan dengan benteng AE1 menantang pertukan benteng. Gajah E8 terlebih dahulu mencegah menteri melakukan skak-skak yang berulang. Menteri ambil pion B7, lanjut Hans Niemann. Di sini benteng pukul benteng E1, ambil balik oleh benteng. Menteri B8 menantang pertukaran, berharap dengan sepasang gajah dukungan dari benteng bisa melawan sepasang kuda ini plus dukungan benteng kawan. Jelas posisi gajah sangat diuntungkan dalam permainan yang sudah mulai terbuka. Gajah badannya lebih besar ketimbang kuda. Hans Niemann menerima pertukaran, menteri diambil balik oleh benteng, kuda ambil pion D5. Gajah H4 terlebih dahulu serang kuda, backup oleh raja H2. Serang kuda satunya dengan gajah C6, backup oleh benteng E5. Sulit untuk melakukan counter attack dengan kuda ini terhadap gajah terang kawan. Di sini ada gajah gelap, ke sini pun ada benteng, ada pion. Jadi langkah logis untuk mempertahankan diagonal ini juga kawan terhadap ancaman benteng bersama gajah, backup oleh benteng naik ke peta E5. Sekaligus persiapan counter attack nanti bisa mendapatkan gajah. Dibiarkan saja benteng ambil pion B2, dan di sini benteng H5 skak. Raja bergeser, kalau benteng ambil gajah, kudanya jatuh, pion juga terancam. Terlebih dahulu kuda ke E4 kawan. Langkah kesalahan dari Hans Niemann yang terkuat adalah kuda ini bergerak ke peta F5. Memang terlihat di sini kawan, kuda ini jatuh oleh gajah, tapi juga masalahnya gajah ini juga jatuh kawan. Dan kuda posisinya menjaga pion. Di sini ada discover juga di sini kawan. Memilih kudanya ke peta E4, gajah mundur ke D8 menghindari serangan benteng terlebih dahulu. Di sini kuda ke C3 berkoneksi dengan kuda, jaga pion A2. Dan di sini ada raja hitam bergerak, raja putih juga bergerak, dan benteng ke D2 pilihan yang terkuat, memilih raja naik ke E6, kuda F4 skak kawan memberikan kesempatan menghindari tekanan, dan raja bergeser ke D6, kuda F ke D5 kembali, ada raja mundur ke D7, yang terkuat adalah dorong pion C4 kawan. Tapi memilih raja mundur ke D7, benteng H7 pin pion, kemudian ada gajah skak terlebih dahulu di C7, sikat oleh kuda kawan, tapi membuka diagonal, benteng meluncur ambil pion G2 skak. Setelah raja ke F4, baru raja hitam ambil kuda C7, dan pion H4 terlebih dahulu. Sudah tidak bisa ambil pion yang di sini kawan, sudah mendapatkan penjagaan dari benteng. Kemudian raja hitam naik ke B6 menghindari pin.
Di sini kawan, pilihan terbaiknya adalah Raja Hitam ini bergerak ke petak E3 kawan, tapi memilih kuda mundur ke D1. Dan hitam dorong pion C4. Kuda E3 ancam benteng serang pion. Pion dorong lagi ke C3. Kuda H5 terlebih dahulu, lanjut Hans Niemann. Di sini raja ke C5, baru benteng disikat oleh kuda. Dorong pion untuk segera promosi, dikejar oleh kuda. Pion promosi pin kuda. Di sini benteng ambil pion G7, persiapan pionnya ingin segera promosi, sudah tidak bisa lagi kawan. Menteri D2, benteng E7 pertahankan kuda. Di sini raja bergerak ke petak D6 kejar benteng dan Hans Niemann menyerah di langkah ke-48. Ancamannya apa kawan? Kuda ini terancam, benteng tidak bisa mengawal lagi di lajur E kawan, dia kena serang oleh raja. Tidak bisa ke sini, tidak bisa. Kalau ke sini ya disikat oleh gajah, simpel saja kawan, ataupun ke petak F2 skak terlebih dahulu. Dan benteng akan gratis nantinya. Oke, tak perlu saya otak-atik lagi. Itulah kawan salah satu game dari Hans Niemann melawan pemenang dari event kejuaraan dunia U20. Tadi ada kesempatan untuk remis, tapi Hans Niemann ingin menang, tapi malah kalah kawan. Oke, semoga permainan mereka berdua bisa jadi bahan referensi kalian atau pelajaran kalian. Kalau kalian tidak menemukan langkah terbaik, beberapa langkah berikutnya kawan, ya sangat logis untuk menerima hasil remis saja ketimbang kalah. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.